mereka itu mana? Coba lafadznya yang mana? La itu idza arada ayyuhditsa fil wujudi Coba haditsatan. manakan dulu, manakan biar ketemu mudmarnya. Ayo. Mutmarnya itu jelas idza arada. Coba dimanakan dulu, dimanakan. Jangan Idza sekehendak arada, jika dia menghendaki, dia itu Dia siapa? siapa nih Dia yang di sini sih menghendaki nih? dia siapa? Dia Dia siapa? Allah lah. Wong ada dia innallaha Allah di kamu situ ulang. kok. Terus. Nah, Coba. ayyuhditsa fil wujudi haditsatan. Jika Allah itu menghendaki ingin membuat sesuatu yang wujud ya, suatu kejadian, ya, di situ qadiyat lupuna 'alaiha. Terus. Coba Ya, maka manakan Allah- qadiyat lubuna 'alaiha coba. Yatlubu itu kan arti secara harfiahnya kan meminta. Nah, jadi bisa dipahami di sini bahwa sebelum Allah menciptakan sesuatu yang wujud itu, maka Allah meminta dulu. Meminta apa kepada kita, kepada kami ini di sini? Meminta apa coba qadiyat lubuna itu kayak mana muradnya coba? Qadiyat lubuna itu ada yang memaknai bahwa itu katanya wali-wali kutub di kalangan Ba'lawi. Terus? Udah. Ya kan pemahamannya kan seperti itu yang dipahami oleh mereka. Nah sekarang pemahaman Monggo kamu dikoreksi. Enggak, sebentar. Natijah yang kamu pahami dari kalimat itu apa? Dikoreksi saja. Kalau memang salah dikoreksi. Bagaimana yang benar menurut Anda? Itu yang jelas Nggak usah Bang bertanya Bani. lagi. Meminta apa itu Bang Bani? Loh, kok nggak usah Meminta bertanya dibuka lagi? apa? Nah, yang murad yang Minta kamu duit maksud buku. bagaimana? Ini saya coba yang lain diam dulu dong, jangan santai dong. Terus wakana Ya, apa? wakana itu kemana maksudnya? Nah, karena itu kan jelas itu ke Abdul Al-Haddad itu. Karena konteksnya Oke. itu kan di situ Abdul Al-Haddad. Ini kan saya belum melihat matan dari awal ya, baru di Ya. pertengah asal ada garis-garisan. Tinjak kah Guritno? Tinjak kah? Ya. Ini mah Ia huwal kulu ini. ia berkata. Ya, Udah, diam dong, dikaji Bang. lagi deh sebelum ini dikaji dulu deh di ini Iya. dulu. Ya, sebelum naik ya. Apanya yang Dikaji dulu. dikaji? Apanya? Dikaji Ya dibaca juga dulu. boleh. Konteksnya Sebelum dibaca naik, dulu. Kamu bawa terus awalnya aja. jangan cuman potongan-potongan ya. Nah, Enggak, Sudah. bukan potongan-potongan. Itu kan jelas itu. gantian tuh. Ori baca dulu, saya teliti juga. Daripada nanya kan ini. Ini Itu jelas. dibaca dulu. Nah, itu benar. Wakana itu adalah kalimat yang jelas daripada yang dituliskan di dalam kitab ini. iya. Iya. Kemana kan dari Itu kan kitabnya kan menunjukkan wakan. karena itu kan Nah, dan adalah iyanya siapa? Ya jelas lah kepada yang ditujukan menurut kitab ini tadi. Berarti Al-Haddad kan. Karena dari awal kan yang dibicarakan emang manakib apa tadi judulnya tadi Bani Arsa? Manakib al-Imam Al-Haddad. Nah itu. Ghayatul qasdi wal murad fi manaqibil Imam Al-Haddad. Ya kan, yang dimaksud Imam Al-Haddad itu kan Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, terlepas dari apakah Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah menyatakan ini, terlepas dari itu ya. Ya artinya kan pernyataan seperti ini kan ditulis gitu loh. Dan dinisbatkan kepada Abdullah Al-Haddad. Kalau itu sudah dinisbatkan kepada Abdullah Al-Haddad, ya otomatis Abdullah Al-Haddad juga terbawa-bawa di sini gitu loh. Iya. Kalau mencari makna daripada korinah itu juga ndak bakal nemu karena memang dari awal itu sudah jelas kalimatnya. Kalau korinah itu kan satu huruf yang sebelumnya. Ya, korinah itu kan konteks dari yang dibicarakan. Jadi batal ya di bertentangan yang kalimat daripada Al-Quran iza aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun. Betul. Jelas tuh. Apa? Nah, ini di halaman 235 ya. Ada lagi satunya itu di halaman 294 itu masih di kitab yang sama ya. Sebentar saya ini dulu. Dulu ini. Iya.
ganti mana? Nah, ini. Naik Kiai. Kiai wali TikTok naik. Nah, bujur, kayak wali TikTok naik, ulun ke bawah dulu, kurip no. Lah, tarik sidin. Nggih. Lah, ulun di bawah. Bentar. Kada ke wajah. Bentar ke wajah. Wajah tambah. Tambah Ntar kawa. dulu, ulun tambahin dulu. Ada kawa aja anda kota. Iya kawa ditambah. Sayang benar, ulun. Mana Kori tadi anu kah kabur ke sudah? Kutinjak. Bang Joa Raja Ganjil. Ya, sebelum sifat Kori itu apa lanjutan ceritanya ya, bukan lanjutan ceritanya sih, ini atau apa ya namanya, bajinah yang lain gitu, bukti yang lain bahwa akidah mereka itu sudah luar biasa, ini menyalahi gitu loh. Nah, di sini ditulis ini yang ulun garis apa, yang ulun tandai itulah tanda biru itu. Iya. Akhbaroni ba'du salihin telah menceritakan kepadaku sebagian orang-orang soleh. Qala berkata, ra'aitu rabbal izzati subhanahu fil manami mutajalliyan fi surati sayyidi Abdullah. Abdullah. Ya kan? Di sini aku bermimpi melihat Rabbul Izzah, Tuhan ini Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, jelas ini ya, kitab apa namanya? Konteksnya Allah Subhanahu wa taala. Mutajallian fil manami, dalam mimpi nih ya, walaupun ini mimpi ya. Mutajallian fi surati sayyidi Abdullah, bertajalli fi surati sayyidi Abdullah, menyerupai Abdullah bin Alwi al-Haddad. Masya Allah menyerupai Abdullah bin Alwi. Menyerupai manusia leh. Aduh. Ini kan jelas. Itu kitab apa namanya? Kitab ini sama kitab yang tadi. Yang apa tadi? Kitab yang tadi ini. Al-Murid tadi kan? Ini ada tuh ulun tulis di caption nih ini. Dalam Ghayatul Qasdi wal Murad ini fi Manaqibil Imam Al-Haddad. Halaman 294 tuh. Kitabnya ini membicarakan tentang fikih atau tasawuf ini atau tauhid? Tasawuf ini. Manakib. Ya. Manakib Abdullah bin Alwi Kita sapa al-Haddad. dulu ini Kiai ini, wali TikTok nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi si ompong yang dapat alpat, masa maknain ida aroda ayuh tidak fil wujudi hadidatan qad yatlubuna alaihaja, ngalor ngidul minta natijah blegedes itu namanya. Tolong. kayak ini kayak orang baru belajar aja kayak. Nah iya. Nah, kembali ke sini ya. Ayanda wali TikTok. Siap. Sehat sekali. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi salah satu Habib yang dari Bogor yang namanya Mumu itu yang qad yatlubuna, menurut dia qad yutliuna. Loh, kalau qad yutliuna malah lebih berbahaya. Malah lebih parah Kiai. Parah itu. Lebih parah itu lagi kalimatnya itu. Yutliuna. Lalu untuk yang tajalli ya, sebentar ini aku kemarin sudah nulis ini, bentar. Bagaimana sih hukumnya orang yang apa ya beranggapan bisa tajalli? Bentar, ini pedes loh, sebentar. Cari. Ya. Babaya Sangkot, kalau nang bisa baca kitab silakan naik di sini. Ya, Jangan naik. tiping-tipingnya. Nah, ya bisa Di sini naik. ada Kiai, sini ada Ya. Bani Arsadi, ada Ulun. Iya. Kita apa lah? Ya, biar Apa bisa nama beri dia. tes ya? Depan mute. Naik. Siap, suruhnya naik. Ya, naik. Aku tarik udah naik. Ya, naik. Sebentar Kiai ya. Nah, Ya, ini dulu. ya sambil menunggu Kiai Syarif,
Ya jelas pernyataan ini kan, pernyataan seperti ini itu menabrak sifat Allah yang mukhalafatuhu lil hawadith. Iya. Jelas Yang itu bersalahan ya. Jelas itu ya bahwa Abdullah bin Alwi al-Haddad itu manusia yang notabene adalah makhluk yang hawadith, makhluk yang baharu. Jelas itu. Nah, apalagi di sini fi surati sayyidi Abdullah, luar biasa. Allah itu bertajalli dengan menyerupai Abdullah bin Alwi al-Haddad. Waduh, ini luar biasa. Ini jelas menabrak firman Allah, laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Nah, ya, silahkan. Berarti kan mengumpamakan kan di situ. Udah Kiai Syarif. Ayo Babaya Sangkot, kalau apa ada yang perlu ditanyakan silakan di sini sama Bani Arsadi ataupun Kiai Anjas ini silakan. Iya. Kalau menurut Raja Genggil, dia dapat takon gitu. Satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada membaca kitab itu berguru lah sudah. Nah, Lawan pengarangnya. Kalau salah maksud. oh kayak itu ah. Oh, itu. Oke. Kalau ini salah maksudnya di mana? Di mana salah maksudnya nih, Bang? Kalau yang Itu banyak kalau nang pina keanehan. Terus nang maksudnya nang bujur kayak apa? Berarti sangkut nomor tikam. Aku kada paham juga. Oh gak ada paham Kalau sama berguru lawan pengarangnya kada tersalah lagi. Membaca surangan bisa berita aneh. bisa lah. Nah, ada si Dede suruh baca. Kita mulai rentangan. Baca Bang, coba. Memaham itu nah pemahamannya oleh Bani Arsad dengan teksnya Al-Quran coba lagi sulit mas. Baca dulu. Baca dulu. Dia sebentar orang bisa membaca. Nah, kita bergantian ke kanan lah, Raja Genjel bergantian kita. ada jangan aja ganjil. Host kalau host kah? Lawan Bani Arsadi kalau Anjas kah? Ayo bergantian. Bergantian punya sudah baca, ikan belang baca. Lawan wali tok kah? Itu ada mantiknya, belagahnya. Iya. Namun kita ilmu alatnya aja yang mah ada cukup. Ada tahu, ada batik lagi punya sudah tahu. Pernah itu Raja Genjil, pernah itu. Diam dah Raja Genjil. Aku mendengarkan aja nak. Baca aja mendengarkan protes gitu. Baca apa? Kita nah. Sudah dibacakan. Kita membaca surangan. Iya, dibaca pian dulu. Baca dulu. Baca dulu. Baca. Nah, pamarutika mantik belajarnya lebih bacakan Bang. Bacakan. Iya Bang, kalau pinata salah mun kada berguru ali. Kitab ini contengi aja, kitab ini alih dipaham. Dan mengalihin ini punya ini pernah nah mengalihin itu. Maaf. Tidak apa-apa padahal. Kalau hendak membaca ya dibaca kayak itu nah. Kalau ada yang salah kan kita karena manusia. Kadang setulun gini, ngarannya manusia itu kan ada makan ketahuan misian, ada salah pasti ada lupa. Kalau sidin bujur, punya bujur ya kita ambil ya kalau. Tapi kan bilanya salah ya kada kawa, bilanya salah ya kada kawa kita bujurakan. Beni lawan gurih, terus ada wali TikTok disuruh kan artinya apa? Itu ada mantiknya, ada belagahnya aja. Wali TikTok ini kan sering itu kekanakan belajar kayak belagah mantik itu sudah kekanakan itu di ustaz kan belajar sudah ada di sanawiyah. Kalau wali TikTok ini sih tidak usah dilajari lagi sih Din. Atau kayak Beni kayak itu sudah belajar. Ngalih orang asbun tuh ngarannya asbun ngarannya nya kebanyakan asbun bubuan anu nek bubuan muhibin nek asal bunyi
Bubuan nikam nah kayak bede, kayak guru itu wali TikTok ini kan sembarangan sudah belajar Kalau masalah salah kita, ban itu barisnya ulun sudah tagur dah membaca. iya. Ulun mulai tadi sudah menjaga Bani Arsadi Ini- tadi itu membaca. Nah, Siti ini kan ada orang-orang sembarangan juga. Siti ini juga Benar, Siti kitab ini Siti ini kan banyak. Jadi di rumah Siti ini membaca semalam sini Mujakarahan. Ada sembarangan. Nah, nonang Siti ini juga munnya salah. Maknanya dan anunya ulun jaga juga. Sipi aja menjaga itu kalau misalnya salah bacaan bene ditagurnya Ada tidak. boleh, kita ada boleh ya kalau Iya. kalau misalkan Bani Arsadi ada kepentingan pribadi, nah tuh kita langsung kita tegur tuh. Iya. Kalau misalkan beliau salah dalam artian membacakan kitab maupun memaknai dan menafsirkannya. Makanya kita menjaga diam karena emang benar yang disampaikan beliau. Nah itu. Jadi kalau misalkan inya betakon tentang balagah mantik tadi ayu inya baca kayak apa garang balagahnya mafhumnya kayak apa. Nah, kayak itu pahamannya tuh amonnya misalnya baca artinya seorang mau menjelaskan. Nyaman kami melihat gitu namanya kada kurang ilmu kan alpakirnya kami belajar lawan pian gitu nah. Kalau Itu pina ada pulang kanang tersirat kan bahasa nang bubuhan amal ma'rifat tuh kan kayak itu kalau ada nang tersurat ya ada nang tersirat kalau ya ada nang tersiratnya pulang tadi bujur karena kan ini kada sembarang kan ditonton orang banyak mungkin ada juga yang sebahagian merekam kalau Bani Arsad ada cacat dalam pembacaan atau nahu sarotnya ada kesalahan atau dalam arti penafsirannya ada salah kita sendiri yang mengoreksi kada perlu orang. Nah ternyata yang disampaikan oleh Bani Arsadi tadi itu benar secara ilmu nahu, ilmu logat, tafsir. Terus apa lagi yang dicari? Argumen apa kayak itu? Muninya mungkin- ada, ayo silakan. Nah, Mungkin maksudnya itu kita itu orang-orang yang hanyar belajar baca kitab, nang hanyar lulus pondok, Iya. nang apa ibaratnya masih inggih pun lawan peguruan walaupun nang ujar peguruan tuh salah. Kita kayak itu mangai. Babaya sangkut kita bukan ada di level itu lagi iya ini Bapak ya sangkutnya kan mengomen ulun membaca yarfa'illah tuh salah aja. Itu film darik, itu yarfa'u aja. Kan komennya tuh jadi ulun balas si yarfa'i itu kan alif lam al mahzubiyah. Allah itu jadi Mahzubiyah. dimudahkan yarfa'il. Makanya belajar dulu ilmu nahu tuh artinya luasakan dulu aja jangan menyalahkan orang itu nah. Ini banyak Oh berarti inilah orangnya namanya nyalakan ikam guru Ibnu membaca. Iya, yarfa'il nahu itu yarfa'u itu salah mudariknya ulun tak tahu Iya. Aduh, si kita ini. Surahkan tadi membaca tadi kitab tadi kada akan membaca menyuruh aku ya kalau ambil kita apa kan? Nah, anak baca malam ini kita mulai tantang. Nah, kita apa? Ayo kita membaca Nah, sini bergantian. lain, Akan berbaris jangan- lalu nih ada CP ada juga. Ayo kita banyak nah di wadahku nih. jakannya nih nang dibuka Wali Bani TikTok Arsadi ada juga. Al-Quran. Wali TikTok ada juga. Nah, Umpamanya nih Al-Quran kadada pakai ilmu tafsir dibacakan Bani Arsadi langsung diartikannya ayuhan komplain. iya. Kan Al-Quran kada boleh kita harus merujuk daripada ilmu tafsir. Apa namanya kita kan memakai kaidah dari Al-Quran juga kan pas ahli zikri kan. Artinya boleh. kayak ini Bang lah. Apa misalnya lah Raja Ganjil sedang makan nasi dan iwaknya pakai tahu tempe. Kenapa yang salah lagi kalimat itu? Selesai. Iya. Itu selesai. Mantikakan, Kada perlu lagi. mantikakan artinya Raja Ganjil makan. Makan tuh kan memperoleh kanyang itu mantikan lah. Oh iwaknya napa tahu tempe. Tahu tempe berarti kan dia punya iwak. Ikan diartikan napanya lagi dengan salah dengan kalimat itu. Makanya Aduh, Di sini. kayak juga deh. Di sini Jadi pernyataannya bingung dia. sore sudah. kemana aja Doa itu. Boleh masuk Ustadz Bani Irsad, Monggo, boleh monggo. masuk. Ya, Monggo, silakan Ki, ada. monggo. Baik, Ustadz. saya yang menggunakan dialek Indonesia ya, karena aku belum begitu hafal bahasa Kalimantan. Begini Ya, teman-teman, silakan. jadi apa itu ya? Ahlus sunnah wal jamaah, yakni ulama ahlus sunnah wal jamaah, secara tegas menolak dan bahkan menghukumi kafir siapapun yang menyatakan bahwa Allah bisa bertajalli atau menampakkan diri dalam bentuk makhluk apalagi dalam rupa seseorang.
hal ini dianggap sebagai bentuk kufur akbar, kufur besar, kafir besar, karena menyerupakan Allah dengan makhluk dan melanggar prinsip dasar tauhid. Berikut saya bacakan keyakinan beberapa ulama. Yang pertama adalah menurut pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, beliau adalah ulama yang wafat di abad 150 Hijri. Keterangan dalam kitab Fiqih Al-Akbar, beliau menyatakan, barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia, maka dia telah kafir. Dan jika seseorang berkata bahwa Allah bisa muncul dalam rupa bentuk manusia, itu sama saja mensifati Allah dengan sifat makhluk. Yang kedua, menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, wafat 241 Hijri ya, beliau mengatakan bahwa siapa yang berkata Allah adalah benda atau bentuk, maka dia khuruj anil Islam. Dan tentu saja menganggap Allah bisa muncul dalam rupa bentuk seseorang termasuk menganggap Allah dalam bentuk materi. Lalu pendapat yang ketiga, sebentar tulisannya hilang-hilang terus ini. Yang ketiga adalah pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah, wafat 728 Hijri. Walau Imam Ibnu Taimiyah itu dikenal membela beberapa tokoh sufi seperti Ibnu Arabi dalam konteks tertentu, tetapi ia menghukumi kafir orang yang mengklaim hulul. Faham hulul itu dikafirkan oleh Ibnu Taimiyah. Hulul itu apa? Allah bisa masuk ke dalam rupa bentuk tubuh manusia. Dan juga Ibnu Taimiyah mengkafirkan pada perspektif ittihad. Ittihad itu apa? Allah bisa menyatu dengan makhluk. Pendapat yang keempat, Imam Az-Zahabi wafat tahun 748 Hijri. Dalam kitab Syiar Alamin Nubala, beliau mengkritik dengan keras keyakinan para sufi ekstrim seperti pandangan hululiyah, yakni Allah bisa masuk dalam bentuk manusia, dan mengatakan bahwa itu adalah bentuk kekafiran dan penyimpangan dari akidah Islam. Yang kelima, Imam As-Suyuti wafat 911 Hijri. Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, beliau menyebutkan bahwa siapapun yang meyakini Allah masuk dalam makhluk adalah kafir dan keluar dari Islam. Dan hal ini merupakan keyakinan kelompok orang-orang yang hulul dan ittihad. Yang keenam, Imam An-Nawawi wafat 676 Hijri. Dalam syarahnya di Sahih Muslim, Imam Nawawi menegaskan bahwa Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluk dalam bentuk apapun dan siapapun, dan bagi siapapun yang menyatakan hal itu telah melakukan kekufuran. Kesimpulan, siapapun yang mengatakan bahwa Allah bisa bertajalli dalam bentuk rupa seseorang atau makhluk, yakni makhluk adalah merupakan ciptaan Allah, apalagi dalam bentuk manusia, maka orang itu telah melanggar prinsip bertauhid. Dan para ulama sepakat bahwa orang itu masuk ke dalam jurang kekufuran dan manakala diyakini dengan ucapan sadar. Oleh karena itu, kalau Anda atau kalian semua mendengar ada tokoh sufi atau ajaran yang menyatakan hal seperti itu, hati-hati dan waspadalah. Jelas mereka bukan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka secara nyata membawa keyakinan perspektif ajaran batiniyah, hululiyah, dan ittihadiyah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi banyak kali menurut pendapat para imam tadi le. Nah, ini anak
Assalamualaikum Om Muda Guru Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih anak Guru Ibnu Om Muda naman tes ikam jangan baca kitab, aku bawa kitabnya. Oh itu nah. Apa siapkan lo kitabnya? Ya silakan kitab apa nyaman dikenalin nak. Tahu Guru Ibnu gimana Guru Ibnu? Nah, Guru Ibnu buka kitabnya, ayo. Lawas kata bersapa lu Guru Ibnu nah. Udah. Kitab apa jar nih? Jar kono raja ganjil. Ada ikam tadi kan ada ikam ada kitab apa tadi? Membaca lawan Guru Ya, Ibnu. ulun ini manawari Guru Ibnu dulu kami santai dulu Guru Ibnu. Nah iya itu, jangan bawa kitabnya. Itulah. Sudah siap ulun? Ya Pak. Iya. Iya, nah silakan Guru Ibnu tadi. Nah, jika hendak mau mantes Guru Ibnu baca kitab jika. Ya silakan. Kitab apa Guru Ibnu? Tambah kalah kami nah. Bila nyawan aku ini berarti bakal lahir lawan Guru Anor nih juga. Guru Anor mana tuh? Guru Anor itu mah ada orang wadah sini. Bekas ngadu juga tuh anak muridku juga.